Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3587 sampai bab 3590. Ye Chen dan Helena telah tiba di Bangsa Ratu di atas kastil. Penjaga di gerbang awalnya ingin berhenti, tetapi setelah meminta instruksi Olivia, dia segera melepaskannya. Ketika dia datang ke bangsal, Ye Chen mengirim staf medis keluar dan melirik pria tua itu di tempat tidur. Ini adalah wanita tua yang akan mati. Dia telah disiksa oleh penyakit jangka panjang, dan dia tidak bisa lagi melihat aura dan keanggunan seorang ratu. Helena di samping memandang Ye Chen dengan penuh harap dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, dapatkah Anda menyembuhkan nenek saya dan membangunkannya?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Selama dia masih memiliki napas, aku pasti bisa menyembuhkannya." Dengan mengatakan itu, Ye Chen berjalan ke ranjang rumah sakit, meletakkan tangannya di pembuluh darah lelaki tua itu, dan jejak aura menyelinap masuk dengan tenang. Setelah beberapa saat, Ye Chen secara bertahap mengerutkan kening dan berkata, "Nyonya tua, saya kira Anda harus menjadi orang yang paling kesepian di dunia sekarang." Begitu Ye Chen mengatakan ini, dia merasakan jari wanita tua itu sedikit gemetar. Helena bertanya dengan bingung, "Ye Chen, apa maksudmu dengan ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berseru, "Kesadaran nenekmu masih sadar. Jika tebakanku benar, dia seharusnya bisa mendengar kita sekarang." "Apa?" seru Helena. "Nenek, bisakah dia mendengar kita? Lalu mengapa dia koma?" Ye Chen berkata dengan serius, "Tubuhnya yang tidak sadar, bukan kesadarannya. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya." Setelah berbicara, Ye Chen sengaja berkata dengan nada yang sangat menyesal, "Mengapa saya mengatakan bahwa nenekmu adalah orang yang paling kesepian di dunia? Karena tidak ada yang tahu bahwa kesadarannya masih sadar. Tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja kehilangan kendali tubuhnya. Dia sekarang terperangkap di tubuhnya selamanya. Jika dia bisa mendapatkan kembali ke atas tubuhnya, dia akan benar-benar terjaga. Jika tidak, dia hanya bisa hidup dalam otak yang tertutup selamanya. Tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun sampai tubuh menyatakan kematian." Hal semacam ini tidak mengkhawatirkan. Sejumlah besar orang vegetatif tidak mati otak. Sebaliknya, otak mereka tidak memiliki masalah sama sekali. Tetapi, mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Orang-orang seperti itu adalah orang yang paling kesepian di dunia. Semuanya jelas, tapi tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring di sini seperti mayat hidup. Beberapa orang beruntung dan memiliki kesempatan untuk bangun setelah koma selama beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun. Tetapi, beberapa orang mungkin tidak dapat bangun setelah puluhan tahun berbaring di ranjang rumah sakit sampai tubuh mereka mati. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia melihat permaisuri dengan mata tertutup. 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya untuk membuka matanya. Helena sudah menangis saat ini dan tersendak. "Tuan Ye, tolong selamatkan nenekku. Jangan biarkan dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi lagi." Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Selamatkan dia? Tentu saja itu bisa diselamatkan." Tapi ketika Ye Chen mengatakan ini, dia merasa bahwa wanita tua itu berusaha mati-matian untuk menggoyangkan jarinya. Sayang sekali, pikirannya sangat kuat, tetapi kekuatannya sangat lemah. Meskipun dia mencoba yang terbaik, amplitudo gemetar jari-jarinya hanya bergerak beberapa milimeter. Melihat ini, Ye Chen berpikir dalam hati, wanita tua ini benar-benar memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Masalahnya, Anda sebaiknya merangsangnya lagi. Pada saat ini, Ye Chen dan Helena berhenti berbicara dan buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Ye, karena Anda punya cara, tolong selamatkan nenek saya. Saya akan membalas kebaikan Anda sebagai sapi dan kuda dalam hidup saya." Ye Chen berkata, "Saya memiliki obat Tiongkok kuno yang dapat menyembuhkan nenek Anda. Tetapi obat ini terlalu berharga, bahkan sedikit tidak ternilai. Sejujurnya, untuk orang tua seusia ini, gunakan obat ini tidak hemat biaya." Helena sedikit tertegun sejenak.
Dia tidak mengerti bahwa Ye Chen telah berjanji untuk menyelamatkan neneknya dan membantu dirinya sendiri menjadi seorang ratu. Mengapa sekarang dia tampaknya menyesalinya lagi? Tetapi pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat ratu yang tidak sadar diri di tempat tidur. Kemudian berkata, "Nyonya tua, saya punya cara untuk membuat Anda sadar lagi. Dan saya juga punya cara untuk membuat Anda hidup untuk kedua kalinya. 3 atau bahkan 5 tahun, 10 tahun, tetapi Anda harus menjanjikan beberapa syarat kepada saya. Saya ingin tahu apakah Anda setuju?" Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen bisa merasakan bahwa ide wanita tua itu untuk mencoba mengendalikan jari-jarinya menjadi lebih kuat. Jadi Ye Chen melanjutkan, "Dengan cara ini, saya akan memberikan Anda untuk sementara mendapatkan kembali kendali atas jari-jari Anda, dan kemudian saya akan menjelaskan kondisi saya kepada Anda satu persatu. Jika Anda dapat menerimanya, Anda akan mengangkat satu jari, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Terimalah, Anda cukup angkat 2 jari." Dengan itu, Ye Chen memasukkan jejak energi spiritual ke dalam tubuh permaisuri, memungkinkan untuk sementara mengendalikan jari-jarinya. Setelah itu, Ye Chen berkata, "Sekarang Anda dapat mencoba untuk mengontrol jari telunjuk dan jari tengah kanan Anda." Begitu suara itu jatuh, 2 jari ratu bergerak ke atas dan ke bawah beberapa kali. Helena tampak tercengang dan berseru, "Nenek benar-benar bisa mendengar apa yang kita katakan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jadi, aku bilang dia pasti kesepian." Dengan mengatakan itu, Ye Chen memandang ratu dan bertanya, "Syarat pertama saya adalah bahwa setelah Anda bangun, Anda harus segera mengumumkan pengunduran diri Anda dan menyerahkan posisi ratu kepada Helena, dan mencoba yang terbaik untuk membantu Helena duduk di kursi posisi ratu. Jika Anda setuju, saya dapat menjamin Anda setidaknya 5 tahun lagi. Bisakah Anda menerimanya?" Jari telunjuk kanan ratu segera mengangkatnya tinggi-tinggi. Menurut kesepakatan Ye Chen, sebelumnya ratu mengangkat jari dan menyetujui kondisi ini. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Oke, syarat kedua saya adalah Anda harus mengeluarkan putra Anda, Richard, dan cucu perempuan Olivia dari keluarga kerajaan. Hukuman Anda harus menerima dan bekerja sama tanpa syarat. Dapatkah Anda menerimanya?" Begitu suara Ye Chen jatuh, ratu mengangkat jari telunjuk kanannya lagi. Sebelumnya, Olivia berada di bangsal ini melepaskan kata-kata kasar kepada Helena dan bahkan mengakui bahwa situasi mengerikan ratu saat ini terkait dengannya. Tetapi Olivia tidak tahu bahwa ratu benar-benar mendengar semuanya dengan jelas. Karena itu, permaisuri sangat kecewa padanya sekarang dan bahkan membencinya. Mendengar permintaan Ye Chen, tentu saja tidak ada keraguan. Melihat ini, Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, nenek telah menyetujui persyaratan Anda. Bisakah Anda menyelamatkannya sekarang?" Ye Chen mengangguk dengan tenang, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, dan kemudian membagi menjadi 2. Setelah itu, Ye Chen menyerahkan setengah kepada Helena dan berkata, "Ambil setengah dari obat ini, dan semua penyakitmu akan sembuh." Helena melihat pil peremajaan setengah dengan ekspresi yang luar biasa. Tidak ada dokter top barat yang bisa mengobati penyakitnya. Bahkan obat modern yang paling kuat di dunia tidak dapat menyembuhkan penyakit kronisnya. Namun, Ye Chen mengatakan bahwa setengah pil ini dapat menyembuhkan penyakitnya, dan instingnya tidak dapat mempercayainya. Namun, dia penuh percaya diri pada kekuatan Ye Chen. Karena itu, dia segera mengambil pil itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda." Setelah berbicara, dia memasukkan pil itu langsung ke mulutnya. Pil permajaan meleleh dengan segera. Helena merasa bahwa dia dikelilingi oleh arus hangat yang tak terlukiskan. Dan pengalaman itu sangat luar biasa. Pada saat ini, Ye Chen membagi pil permajaan yang tersisa menjadi 2 untuk neneknya dan memasukkan salah satunya ke mulutnya. Efek obat dengan cepat berlaku di tubuh ratu yang sekarat.
seperti pohon kering yang tumbuh dari daun muda. Meremajakan. Segera permaisuri merasa bahwa kendalinya atas tubuhnya secara bertahap dipulihkan, dan dia secara tidak sadar mencoba membuka matanya. Ini adalah langkah yang telah dia coba berkali-kali, tetapi gagal berkali-kali sejak dia koma selama berhari-hari. Dan kali ini, begitu pikirannya tiba, matanya terbuka dengan lancar. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan yang kuat mengalir dari celah-celah di mata, yang membuat sang ratu yang telah hidup dalam kegelapan seperti bertahun-tahun menangis dalam sekejap.